Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Nah, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Masih materi yang sama ya, materi kelas 2, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan belajar menyebutkan sifat-sifat benda padat dan contohnya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat benda cair dan contohnya. Dan yang terakhir, menyebutkan sifat-sifat benda gas dan contohnya. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Dilihat dari wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, benda padat. Nah, benda padat itu merupakan benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Kemudian yang kedua, ada benda cair. Benda cair itu merupakan benda yang wujudnya cair dan dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Kemudian yang ketiga, benda gas. Nah, yaitu merupakan zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, jadi anak-anak, berdasarkan wujudnya, benda itu ya dibagi menjadi 3 macam. Ini tadi ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan juga benda gas. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda padat yang meliputi contoh benda padat yang ada di sekitar kita dan juga sifat-sifat dari benda padat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa benda padat itu merupakan benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Nah, berikut ini merupakan contoh benda padat yang ada di sekitar kita, yang sering sekali kita temui. Nah, ada ini ya, batu, kemudian kayu, dan juga gelas. Contoh benda padat sebetulnya tidak hanya 3 ini, tetapi masih banyak sekali ya yang ada di sekitar kita. Selain batu, kayu, gelas, mungkin di sekitar anak-anak ada kursi, ada meja, lemari, pensil, orotan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari benda padat. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat dari benda padat, mari anak-anak simak terlebih dahulu video tentang percobaan sederhana ini. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Anggi akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan sederhana. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan salah satu sifat dari benda padat, yaitu bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, di sini Bu Anggi punya beberapa contoh benda padat. Ini ada lem stick ya, ini merupakan salah satu contoh benda padat. Kemudian ada batu dan juga ada kelereng. Nah, cara kerjanya adalah di sini Bu Anggi sudah menyediakan beberapa wadah. Di sini ada gelas kaca, kemudian ada mangkok plastik, ada gelas plastik, dan juga toples yang terbuat dari plastik. Kemudian benda-benda padat ini akan Ibu masukkan ke dalam beberapa wadah ini. Kemudian akan kita lihat apakah bentuknya tetap ataukah mengalami perubahan. Nah, sekarang kita coba dari benda pertama dulu. Ada kelereng. Kalian perhatikan bentuk kelereng ini. Kita masukkan ke dalam wadah yang pertama, yaitu gelas kaca. Nah, ketika dimasukkan ke dalam gelas kaca, kalian perhatikan bentuk dari kelereng ini apakah mengalami perubahan? Tentu saja tidak ya, bentuknya tetap seperti kelereng seperti semula. Nah, kemudian kelereng ini kita masukkan lagi ke wadah dengan bentuk yang berbeda. Ini Ibu masukkan ke dalam mangkok plastik, kita masukkan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana bentuk kelereng yang ada di dalam sini. Apakah mengalami perubahan? Tentu tidak ya.
Nah, kemudian berikutnya kita masukkan ke dalam wadah yang ketiga. Ini ada toples plastik atau gelas plastik. Coba kita masukkan kelereng ini ke dalam sini. Nah, kalian amati bagaimana bentuk kelereng ini. Bentuknya tentu tidak mengalami perubahan seperti semula. Berikutnya yang terakhir kita masukkan ke dalam tempat makan plastik. Nah, silakan diamati bagaimana bentuk kelerengnya. Tentu masih tetap seperti keadaan semula dan bentuknya tidak berubah sama sekali. Kemudian benda yang kedua, di sini ada satu buah batu. Batu ini juga merupakan salah satu contoh benda padat. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang pertama. Nah, bagaimana bentuknya? Batunya bentuknya tetap dan tidak mengalami perubahan. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah yang kedua. Dalam wadah yang kedua, batunya juga bentuknya tetap tidak mengalami perubahan. Berikutnya kita masukkan ke dalam wadah yang ketiga. Kalian amati bentuknya. Ya, masih tetap sama, tidak mengalami perubahan bentuk. Terakhir kita masukkan ke dalam wadah yang keempat. Sini pun juga bentuknya sama, tidak mengalami perubahan. Benda terakhir yang akan kita coba adalah lem stick ya. Jika ada lem stick, kita masukkan ke dalam wadah yang pertama. Silakan anak-anak amati. Di sini bentuk dari lem stick ini tidak mengalami perubahan. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang kedua. Lem stick ini juga tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan bentuk ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang ketiga, juga bentuknya tetap tidak mengalami perubahan bentuk. Kita masukkan ke dalam wadah yang terakhir, bentuknya pun masih tetap dan tidak mengalami perubahan. Nah, maka anak-anak dari sini dapat kita simpulkan bahwa benda padat itu tidak akan mengalami perubahan bentuk apabila dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, sehingga benda padat salah satu sifatnya adalah bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Dari percobaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa sifat benda padat salah satunya adalah ini, bentuk benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, jadi meskipun benda padat itu dipindahkan ke wadah yang bermacam-macam, tapi bentuk dari benda padat itu tidak akan berubah ya. Seperti tadi contohnya kelereng meskipun dipindah ke wadah yang berbeda-beda bentuknya, tetapi bentuk dari kelereng itu masih tetap dan tidak mengalami perubahan. Nah, selain tidak dipengaruhi oleh wadahnya, sifat dari benda padat yang lainnya adalah mempunyai berat, kemudian benda padat itu dapat dilihat dan dipegang. Nah, ini bentuk benda padat itu dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Maksudnya dapat berubah seperti apa? Nah, contohnya tadi benda padat adalah kayu. Nah, kayu itu merupakan benda padat, kemudian dia dapat diubah bentuknya menjadi lemari. Nah, maksudnya dapat berubah bentuk itu adalah dengan perlakuan tertentu. Misalkan diukir, kemudian dipotong dan lain sebagainya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk yang tidak ada hubungannya dengan wadah ya, tidak ada hubungannya dengan tempat dari benda padat itu. Nah, kemudian sifat benda padat yang berikutnya adalah volumenya tetap. Nah, baik, berikutnya kita akan belajar tentang benda cair. Nah, tadi ya, benda cair itu merupakan benda yang wujudnya cair dan dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Nah, ini contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada air, ada sirup, dan juga minyak goreng. Nah, anak-anak, bisakah kamu menyebutkan contoh lainnya, contoh benda cair lainnya yang ada di sekitar kalian? Banyak ya, selain air, sirup, minyak goreng, ada juga kecap, kemudian bensin, kemudian minyak tanah, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari benda cair. Nah, untuk mengetahui sifat dari benda cair, mari anak-anak simak video tentang percobaan sederhana ini. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk percobaan yang kedua, Banggi akan melakukan percobaan sederhana untuk
mengetahui bagaimana sifat dari benda cair. Nah, di sini di depan Bu Anggi sudah ada beberapa wadah yang berbeda, sama seperti yang benda padat tadi ya. Di sini ada gelas kaca, ada mangkok plastik, ada toples plastik, dan juga wadah makan yang terbuat dari plastik. Cara kerjanya di sini Bu Anggi menyiapkan, di sini ada contoh air sirup. Air sirup ini merupakan contoh benda cair ya. Jadi di rumah kalian pasti banyak contoh benda cair. Selain sirup ada kecap, ada minyak goreng, ada air putih, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Di sini contoh yang Ibu gunakan adalah dengan menggunakan air sirup. Nah, air sirup ini akan Ibu tuangkan ke dalam beberapa wadah yang ada di depan ini. Kemudian kita amati bagaimana bentuknya, apakah tetap ataukah mengalami perubahan. Sekarang coba yang pertama Bu Anggi akan meletakkan atau menuangkan air sirup ini ke dalam wadah yang pertama, yaitu gelas kaca. Ya, kita isi sampai mendekati penuh. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan bentuk dari benda cair yang ada di dalam gelas ini. Bentuknya tentu mengikuti bentuk dari gelas kaca ini. Nah, sekarang coba kita tuangkan air sirup ini ke dalam wadah yang kedua, yaitu mangkok plastik. Sekarang bandingkan dengan yang wadah pertama, apakah bentuknya tetap? Beda ya, antara wadah yang pertama dengan wadah yang berbeda, bentuk airnya pun mengalami perubahan. Sekarang kita tuangkan ke dalam wadah yang ketiga. Kalian amati lagi dari pertama, kedua, dan ketiga. Apakah bentuknya semua sama ataukah berbeda? Terakhir kita masukkan ke dalam wadah tempat makan. Nah, ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan dari keempat wadah ini. Dari yang pertama, ketika air sirup dimasukkan ke dalam gelas kaca, bentuk dari air sirupnya jelas mengikuti wadahnya ini ya, mengikuti gelas kaca ini. Kemudian ketika dituangkan ke dalam mangkok plastik, bentuk dari air sirupnya pun juga mengikuti wadahnya seperti mangkok plastik ini. Nah, kemudian yang ketiga, dimasukkan ke dalam gelas atau toples plastik ini, bentuknya pun juga mengalami perubahan. Bentuknya mengikuti wadahnya ini ya, seperti gelas plastik ini. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke dalam toples plastik, bentuknya pun juga berbeda. Nah, di sini anak-anak dapat kita ketahui bahwa benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Bentuknya bergantung pada wadahnya. Tidak sama seperti benda padat tadi. Benda padat ketika dimasukkan atau dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, bentuk dari benda padat itu tidak akan mengalami perubahan. Sementara benda cair, ketika benda cair itu diletakkan ke dalam wadah yang berbeda, bentuknya pun berbeda mengikuti wadahnya. Jadi dari percobaan sederhana tersebut, ya kita dapat mengetahui sifat dari benda cair, yaitu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, jadi bentuk dari benda cair itu dia sangat dipengaruhi oleh tempat atau wadahnya. Tidak seperti benda padat tadi ya, dia tidak dipengaruhi oleh tempat atau wadahnya. Jadi bentuk benda cair itu ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya ya mengikuti wadahnya seperti gelas. Kemudian ketika dipindahkan ke dalam mangkok juga bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, selain itu, sifat benda cair yang lainnya adalah permukaan dari benda cair yang tenang itu selalu datar. Nah, dalam keadaan tenang, permukaan air itu selalu datar. Akan tetapi jika mendapatkan usikan atau digoyangkan, nah maka permukaan air itu tidak lagi datar. Selanjutnya, sifat benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini contohnya yang mudah kita amati adalah pada
Ini air terjun ya, air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, berikutnya sifat dari benda cair adalah dapat melarutkan zat tertentu. Nah, ini contohnya jika anak-anak membuat teh ya, secangkir teh itu mungkin ketika tidak dicampuri dengan gula, teh itu rasanya pahit. Nah, kemudian jika kita memberi sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh yang manis. Nah, gula pasir tersebut larut dalam air teh sehingga rasanya air teh bisa menjadi manis. Nah, berikutnya, nah ini sifat dari benda cair yang lainnya adalah volumenya tetap. Nah, baik, berikutnya kita akan belajar tentang benda gas. Jadi benda gas tadi adalah benda yang ini ya, zat ringan yang mirip sifatnya seperti udara. Nah, ini contoh benda gas yang ada di lingkungan kita adalah udara di dalam balon, kemudian uap air, dan udara di dalam ban. Nah, untuk mengetahui bagaimana sifat dari benda gas, mari kita simak video percobaan berikut. Kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui bagaimana sifat dari benda gas. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa buah balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini yang pertama, ini ada yang berbentuk bulat ya, berbentuk bulat biasa atau seperti bola ya. Kemudian ini balon berbentuk glove, dan yang terakhir ada yang berbentuk panjang. Nah, caranya adalah kita tiup atau kita isi udara dari balon ini. Nah, di sini Bu Anggi sudah menyediakan ya. Ini sudah Ibu isi dengan udara. Jadi bentuk balon yang semula bulat ini jika diisi udara bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang balon berbentuk love ini jika ditiup dan diisi udara, dia bentuknya menjadi seperti, nah ini ya, kalian perhatikan bentuknya balon yang pertama dan kedua, dan kemudian yang ketiga di sini ada balon yang bentuknya panjang. Setelah diisi dengan udara, dia bentuknya seperti ini. Nah, sekarang coba kalian amati ketiga balon ini, apakah bentuknya semuanya sama? Tentu saja tidak ya, karena tadi bentuk dari masing-masing balon sudah berbeda. Maka ketika kita meniupkan udara ke dalam balon ini, bentuk dari benda ini pun akan terlihat seperti ini. Nah, di sini membuktikan bahwa udara atau benda gas itu dia menekan ke segala arah dan mengisi seluruh ruangan. Nah, di sini kan dari percobaan yang sudah anak-anak amati tadi, kita dapat mengetahui bahwa ya, dari sifat dari benda gas itu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk bulat, maka bentuk dari benda gas itu menyesuaikan dari tempatnya. Kemudian sifat benda gas yang kedua, bentuknya tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian gas itu sendiri tidak dapat dipegang dan volumenya berubah-ubah karena dapat memuai dengan cepat. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Contoh-contohnya berikut juga dengan sifat-sifatnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.